di malam hari ini mau bersuka cita bersama. Dan kami mau mengundang supaya Tuhan dengan kuat hadir dalam kuasa-Mu, dalam kasih-Mu, dan dalam kebenaran-Mu. Menyajikan kepada kami hati-Mu, membukakan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang sudah Engkau rancangkan bahkan sejak dulu kala buat kami dan kami yang ada di sini terkhusus, bahwa rencana-Mu itu adalah ya dan amin, dan itu adalah membawa kebaikan. Dan kami tidak mau memiliki hidup yang lain selain daripada hidup di dalam rencana-Mu Tuhan. Dan karenanya kami siap untuk malam ini diingatkan dengan kuat, diteguhkan, dan kalau perlu kami ditegur bahwa selama ini kami punya hidup bersama-Mu, tapi Engkau ingin kami lebih dan lebih lagi, lebih dalam, lebih berbuah, lebih menikmati, lebih memberkati. Dan kami percaya hari ini perubahan terjadi karena kami berkata, ya Tuhan, ya Tuhan, kami siap, kami mau, dan kami antusias. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan, kami berdoa, amin. Silakan dulu. Shalom. Selamat malam. Senang hadir di sini ya. Jadi beberapa hari lalu diingatkan sama Mbah Google, dikasih foto-foto kenangan itu loh. Ternyata dikasih tahu, diingatkan. Terakhir saya di sini itu tahun 2015. Acaranya apa? Ya, ulang tahun gereja. Bulan Juli ya, 2015. Bersama keluarga saya di sini. Saya nama saya Paul. Saya datang dari Jogja dan saya sudah berkeluarga dengan istri masih satu, anak sudah dua. Ya. Biasanya begitu kita katakan ya, masih satu karena memang hanya cukup satu saja ya. Anak masih dua, tapi dari dulu saya bilang anak masih dua, pengen yang lain, tapi ternyata sudah sampai setua ini tidak nambah-nambah juga, jadi ya sudahlah gitu ya. Anak dua ya. Dan saya senang. Tadi cerita-cerita sudah berapa lama di sini, saya jadi napak tilas dulu di sini ya. Jadi pertama di sini. Jadi kalau saya hubungannya dengan Pak Gembala, mungkin tidak banyak yang tahu ya. Jadi saya ini mantan teman tidurnya Pak Gembala. Teman tidur benar di gereja, ya bukan teman tidur gimana. Jadi kami di gereja, Pak Johan waktu itu masih kuliah di STI Jogja ya. Jadi saya di pastori, ketemu di pastori lah kami. Dan ya berkembang itu dari tahun sebelum tahun 2000 itu mungkin ya. Dan saya ke gereja ini jadi pertama kali ini tahun 2006. Ya, ketemu dengan Bu Kade, kita ingat dulu di panti asuhan sana gitu ya. Jadi saya termasuk jemaat mula-mula ini ya, termasuk ya. Dan sudah cukup lama, saya senang sekali. Setiap kali ada kesempatan kalau ke sini saya pasti akan kasih hati saya di sini ya. Dan ini sebenarnya Pak Gembala sudah minta ini, itu bawa rombongan gitu ya. Karena beberapa kali ke sini pasti bawa keluarga. Cuman ya ini bulannya bulan ujian rupanya ya. Buat anak saya sudah kuliah yang perempuan. Di Jogja ilmu komunikasi, yang kedua laki-laki itu kelas 2 SMA baru selesai saja ujian, jadi ya memang masanya tidak bisa ya. Jadi sudah 22 tahun ya GPB Siloam ya ditempatkan di sini. Sudah sering kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana gereja, bagaimana masa depan dan segala macam gitu ya. Ya, saya merasa kalau dengan Pak Johan hatinya sehati lah gitu ya. Apa yang lagi dia pelajari, itu yang saya sedang pelajari juga. Jadi sering banyak klopnya kami ya. Jadi mengalami perubahan juga bersama-sama. Nah, jadi saya berpikir apa yang bisa saya jadikan kado gitu ya untuk ulang tahun gereja. Tentu kita bertanya nih ya, bagaimana kita mengukur ya, bagaimana kita mengukur PB Siloam yang sudah 22 tahun itu berhasil atau gagalnya kira-kira ngelihat dari mana ya? Nah, ini kalau buat Gembala ini pertanyaannya gitu. Apa dari jumlah jemaat? Aduh, gitu ya. Atau lebih enak mana? Mungkin kalau jumlah jemaat kurang enak, mungkin dari jumlah persembahan mungkin ya. Gimana? Itu menyenangkan nggak gitu? Dari mana kita ngukurnya? Susah juga. Waduh. Dari pelayanan. Berapa banyak pelayanan di dalam gereja atau apa?
berapa banyak jiwa yang diselamatkan? Apa itu hitung-hitungan sebuah ya? Tentu itu perlu jadi pertanyaan ya buat kita ya. Dan saya mau memberi satu perspektif yang mungkin berbeda ya. Dan saya beri judul, saya hidup dalam keutuhan. Ini sesuatu hal yang sudah saya berulang-ulang sedang bergumul dengan pemahaman-pemahaman ini ya. Dan ayatnya mari kita lihat dari Yakobus 1 ayat 4. Oke. Yakobus 1 ayat, atau mulai dari ayat 2 saja ya. Yakobus 1. Bentar. Mulai dari ayat 2, kita baca bersama-sama ya, dengan pelan tapi dengan mantap. Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin, Bapak Ibu ya. Amin. Senang ya dapat ayat ini ya. Amin. Amin. Amin ya. Jadi siap ya? Siap. Untuk dapat banyak percobaan ya. Loh, iya tak? Suka disuruhnya kan bahagia. Gimana? Loh, bener nggak perintahnya itu kan? Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan. Jadi pokoknya senyum, ya, smile. Senang kalau kamu ada dalam berbagai pencobaan. Amin? Amin. Wow. Ini saya lihat wajah-wajah yang ragu-ragu ini ya. Nanti pulang dari sini penuh pencobaan, gimana hidup kita ya? Tapi di ayatnya jelas begitu. Gimana ini ya? Berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap, jadi orang sering membedakan pencobaan sama ujian. Bagi saya pencobaan ujian itu sama, hanya lihat perspektifnya, begitu ya. Pencobaan tuh biasanya atau sering merupakan pekerjaan si jahat, sementara ujian merupakan dari Tuhan. Tapi ini sesuatu hal yang sama yang bisa dilihat sebagai ujian atau pencobaan tergantung perspektif kita, begitu ya. Dan kemudian bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan nah saya mau yang jadi fokus saya ada di ayat 4 ini ya, yang saya sedang gumul ini ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, jadi dia akan mencapai satu hasil, dan hasil itu adalah kamu menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Amin? Amin? Lebih berani ya kalau ngomong amin di sini ya. Kalau ini bagian ini, nah tentu kalau ini menjadi sebuah tanda atau indikator atau penanda untuk kedewasaan, enak ya. Berarti semakin dewasa kita semakin apa? Semakin sempurna ya. Asik ya. Semakin utuh, semakin nggak kekurangan. Amin. Kira-kira PB Silom sudah semakin sempurna nggak nih dalam 22 tahun? Ya, perlu kita tanya dong, gitu ya. Semakin utuh nggak nih? Semakin tidak kekurangan. Waduh, bagian ini paling nyebelin ya. Saya nggak tahu. Saya lihat wajah-wajah di sini, kita orang-orang yang kelebihan atau kekurangan nih. Loh, ini Bapak dari tadi nanyanya kok nggak enak banget gitu ya. Yuk saya tanya, Bapak Ibu teman-teman, Anda orang yang berkelebihan atau berkekurangan? yang pintar ngomongnya cukup gitu ya. Betul, iya. Soalnya kenapa kalau bilang kelebihan nanti saya minta kan takut juga ya. Kalau bilangnya kekurangan, nggak beriman lagi kan begitu ya. Nanti dikiranya kurang beriman gitu ya. Wah, repot itu. Nah, saya mau memberi sebuah perspektif tentang hal ini, terlebih dengan kata utuhnya gitu ya. Yang saya mau bahas, keutuhan ya. Walaupun saya tidak sedang bicara tentang katanya sendiri, ini bukan tentang studi kata, tetapi apa implikasinya ya. Coba mari kita lihat beberapa, kita urutin pola pikir yang sedang saya mau siapkan ya. Pola pikirnya seperti ini. Oh, tadi sudah ya. Oh, di sana ya, dari sana. Oke.
Oke, ya, kita mulai dulu. Kalau bicara keutuhan, ya, tentu kita perlu bertanya utuh itu kayak apa sih, gitu ya, betul ya? Utuh itu kayak apa? Kayak apa sih? Utuh itu kayak apa? Gitu ya. Kalau didefinisikan mungkin agak repot gitu ya. Kalau bicara definisi. Tapi kalau mau bicara tentang pemahaman yang mudah, utuh itu gini aja deh. Biasanya yang kita sebut utuh itu ya sesuatu yang kalau itu barang itu ya sesuatu yang baru keluar dari pabrik. Benar nggak itu biasanya yang utuh itu kayak gitu, ya. Misalnya Anda beli HP, HP-nya baru sling gitu ya, betul-betul baru dari pabrik, itu masih semuanya yang segelan dan segala macam gitu, iPhone gitu, dan itu dibuka dinyalakan, itulah kondisi yang utuh tuh yang kayak gitu ya kalau HP kan. Kenapa? Karena ya setelah beberapa lama ya HP itu akan mengalami banyak hal gitu ya, sering jatuh gitu ya, mulai kameranya tidak berfungsi lah, mulai sinyalnya susah nangkap lah, atau mungkin yang bermasalah di softwarenya, kadang-kadang perlu di-reboot dan segala macam. Tapi kalau kita lihat gitu ya, bahwa yang dari pabrik itu kalau memang sesuai dengan desainnya, itulah yang kondisi yang utuh, nggak ada rusak-rusak, nggak ada yang baret-baret, nggak ada ya. Kalau ada langsung komplain, betul ya, ini kok katanya HP baru, tapi sudah baret-baret, sudah segala macam. Ya. Kira-kira seperti itu gambarnya utuh itu. Jadi memang tidak terpecah-pecah, tapi bukan hanya dia itu masalah pecah gitu ya. HP-nya mungkin utuh kelihatannya, tapi di dalamnya itu sudah fungsinya pun sudah tidak beres. Nah itu pun sudah kita bilang tidak utuh gitu ya. Dan yang saya mau bagikan adalah dari awalnya kita semua ini sebagai manusia ketika kita diciptakan gitu, kita diciptakan ya seperti tadi. HP dari pabrik tadi gimana? Utuh. Gitu ya. Utuh hardware-nya, jadi badannya sempurna, utuh software-nya, pikirannya segala macam juga sempurna, gitu ya. Pokoknya sudah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, saya rasa sudah terlalu sering ya kita dapat dari kejadian satu ini, bahwa kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, ya. Memang itu ada di hati Allah. Artinya gimana tuh? Waktu Allah merancang atau memikirkan untuk menciptakan manusia, itu Allah nggak cuma sekedar begini loh, jadilah terang, nggak gitu. Ya. Kalau yang lain betul, Allah menggunakan model seperti itu, jadilah terang, jadilah, seperti itu ya. Tapi khusus buat manusia, Allah ngapain dulu? Seperti mikir-mikir dulu. Ya. Baiklah kita. Nah, gitu ya. Sudah ada rancangan yang berbeda. Jadi seperti dikasih hati yang berbeda. Gitu ya. Dan ketika dijadikan, jelas dijadikan dengan cara yang berbeda juga. Tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan ini kita cepat saja karena saya rasa sudah sering kita dapat khotbah tentang ini. Tapi ada 3 hal yang saya mau membagikan tentang segambar dan serupa ini, yaitu kita itu menjadi image. Kalau bahasa aslinya itu kan bukan, bahasa Latinnya itu imago Dei, gambarnya Allah. Jadi kita image-nya. Supaya gampang menggambarkan, ya gampangnya gini lah. Kita ini fotokopi. Gitu ya. Nah, fotokopi itu gimana? Ya fotokopi itu kemungkinan besar tidak persis ya dengan aslinya. Kadang-kadang kalau fotokopi itu tadinya berwarna jadinya hitam putih. Kalau barangnya 3 dimensi, kotak begitu ya, lalu kita fotokopi bisa nggak? Bisa juga, tapi jadinya ya cuman 1 lembar kertas juga. Tapi tetap yang pasti ada kemiripan. Ya, dan kalau bicara tentang image, ini fungsinya atau tugasnya ini image, kita tuh menggambarkan, gitu ya. Allah adalah roh. Kalau roh artinya apa? Nggak kelihatan, tidak ada fisiknya. Itu artinya roh, ya. Manusia, roh juga. Manusia itu roh ya. Bedanya kita roh yang dibungkus dengan tubuh, ada casingnya, gitu ya. Jadi kalau Allah itu roh, manusia itu roh yang punya casing. Namanya casingnya apa? Ya ini, tubuh materi ini. Dan kita, waktu jadi fotokopi Allah, kita diminta untuk menggambarkan Allah yang tidak kelihatan. Amin, ya. Anda dan saya itu tugasnya adalah apa?
Menggambarkan Allah yang tidak kelihatan. Coba lihat kiri kanan. Ya, lihat kiri kanan. Itu ada Allah di situ loh. Ya. Nah, kalau sampai ada pertanyaan, kok Allah kok kayak gini? Nah, itu betul sekali. Betul. Loh, betul. Uang tugasnya itu loh. Kita tuh menggambarkan Allah itu tidak kelihatan. Bisa kita bicara konsep Allah itu kasih. Tapi kasih itu kayak apa sih? Kayak gulai apa toh? Betul kan boleh nanya kan? Tidak bisa dijadikan sesuatu yang hanya bersifat deskripsi sebelum dijadikan nyata. Kasih itu kayak gini loh, betul nggak ya? Nah itu namanya menggambarkan, menjadikan nyata. Gitu. Nah, kita itu tugasnya semua. Kita itu dibikin mirip supaya kalau dunia melihat kita, bukan mereka bilang, wah keren banget ya si Paul. Kalau ada kalimat gitu, udah salah. Betapapun kerennya saya. Saya keren memang, tapi belum sekeren itu gitu ya. Belum hampir gitu ya. Tapi yang benar adalah kalau orang lihat saya, mereka bilang apa? Weh, keren ya Tuhannya si Paul. Nah, itu baru benar. Baru kita hidupnya benar. Anda hidupnya sehebat apapun, tapi kemudian orang bilang hebatlah engkau, belum sampai. Belum sampai. Ya. Itu aja kalau orang muji kita ya. Gimana kalau orang lihat kita? Model kayak begini ngaku-ngaku anak Allah. Ya. Jadi yang pertama kita menggambarkan, yang kita sudah sering, tapi juga di situ ada imitasi. Imitasi artinya kita itu memang digambarkan segambar dan serupa, tapi tidak persis sama, betul ya? Tapi ada proses. Di dalam proses itu kita semakin mirip, gitu ya, semakin menyerupai, semakin sama. Nah itu namanya imitasi. Dan ada aspek ketiga itu partisipasi. Jadi bukan sekedar saya makin mirip dengan Allah, tapi saya juga turut bekerja, partisipasi. Karena apa? Karena waktu Allah menciptakan, ketika dia katakan tuh, jadi ikon, bahasa Yunani itu ikon, jadi gambar-gambar itu tuh gini. Jadi di zaman dulu, di zaman Alkitab ini ditulis, budayanya waktu itu kan tidak ada HP, tidak ada bagaimana. Anda punya kerajaan yang luas. Betul? Rajanya di mana? Di ibu kota. Ya. Orang Papua, ya kalau sekarang orang Papua udah kenal Presiden Indonesia ya, Jokowi kan gitu ya. Karena sering ke sana, betul? Ya, kalaupun enggak ya lihat TV lah gitu ya. Tapi kalau zaman dulu, bagaimana orang di Papua bisa tahu siapa raja? Bagaimana? Ya, nanti di tiap daerah itu dipasanglah patung-patung itu. Nah, itu yang namanya ikon itu. Itu yang jadi gambar itu tuh. Jadi dikasih gambar, dikasih patung segala macam, bahkan koin pun. Kalau koin apa gambarnya? Bukan burung Garuda. Ya siapa? Ya Kaisar. Supaya apa? Di mana ada gambar itu mereka mengenal siapa dan kemudian takluk kepada ya si Kaisar. Jadi itu merupakan bagian dari kekuasaan, gitu ya. Jadi imago Dei, gambar Allah itu bagian dari inilah kekuasaanku. Tetapi kalau bersama Tuhan bukan cuma bilang, inilah kekuasaanku, ini kerajaanku. Dia bilang gini, aku pengen, yuk kamu ikut untuk apa? Ikut kerjasama, bermitra, ikut kerja. Ya, itu namanya berpartisipasi. Nah, ya, bergotong royong. Ya, Tuhan nggak butuh bantuan kita, tapi Tuhan dalam kebaikannya, dia bilang, yuk anakku, yuk. Ayo kerja sama aku. Nah, jawaban kita apa? Apa jawabannya? Wah, ini repot nih kalau nggak ada yang bisa jawab ya. Harus jawabnya apa? Yuk, kan gitu ya. Atau kalau zaman sekarang bilangnya apa? Gaskan, kan gitu ya. Menyala abangku, akhirnya gitu. Harus gitulah jawabannya lah. Betul nggak? Betul nggak? Asyap gitu ya. Harus gitu, ya. Jadi Allah itu ngundang kita supaya yuk. Kamu itu gambarku, tapi nggak cuma berhenti di situ. Kamu itu gambarku, kamu yuk coba terus bagaimana supaya makin mirip sama aku, dan kamu juga yuk kita kerja sama, kerja bareng.
Nah, itu yang dimaksud bahwa kita dari awalnya itu sudah diciptakan ya utuh, itu kayak gini tuh, ya. Dari pabriknya kita seperti ini. Nah, bukan hanya kita jadi karena kita diminta berpartisipasi, maka bukan kita diciptakan lalu enak-enak gitu ya. Enggak, kita diberi tugas. Saya rasa sudah sering juga kita dengar ya, Kejadian 1 ayat 28 ya. Coba mari kita lihat deh sama-sama ya, apa tugas kita ya. Kejadian 1 ayat 28. Kita akan baca sama-sama ya. Ayat 27 saja, dari 27 sampai 28. Sorry. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini akan punya makna teologis yang dalam, studi kata segala macam. Saya tidak ke situ, tapi saya mau bicara tentang penerapannya. Penerapannya seperti apa? Jadi biasa itu dikatakan mandatnya itu ada dua, yaitu beranak cucu, ya, beranak cucu, jadi tambah banyak, dan bukan hanya itu, kemudian menguasai. Di mana menguasai ini bukan menaklukkan begitu ya, tapi menguasai dalam kasih karunia, gitu ya. Jadi justru sebenarnya kita itu disuruh untuk merawat, gitu ya, kira-kira seperti itu ya, berfungsi merawat. Tapi saya langsung masuk dalam penerapannya. Ada dua hal yang Tuhan tugaskan buat kita, dan ini penting sekali karena ini yang akan menjadi penekanan ya dari mandat ini, yaitu dua. Anda dan saya, sebelum ada sesuatu dosa atau apapun yang terjadi, sebelum ada apapun itu, ketika kita baru diciptakan yang utuh itu, kita diminta lakukan dua hal. Yang satu, yang katanya bereproduksi dan itu saya katakan adalah kita perlu membangun relasi, ya, membangun relasi, tapi nggak berhenti di situ, membangun relasi begitu rupa sampai menghasilkan keturunan, nah, gitu ya, bukan hanya berelasi ya, berelasi yang sampai menghasilkan keturunan, ya, maksudnya gimana? Ini di sini yang kalau nggak ngerti maksudnya gini, yang jomblo-jomblo ini gitu ya, tak ajarin gitu ya. Kan nggak mungkin ada yang jomblo di sini, gini berarti ada yang jomblo ya. Oke ya. Ini tak kasih tahu ya. Nggak mungkin kamu datang misalnya cowok gitu ya. Nggak mungkin kan kamu datang sama seorang jomblo, bukan? Bukan. Bukan. Oke, bagus ya. Datang sama cewek begitu ya, lalu langsung ke sama dia bilang apa? Dek, aku pengen punya anak sama kamu. Cewek-cewek mau nggak begitu? Nggak mau dong. Harus ada proses dulu. Betul nggak? Proses PDKT dulu nggak? Betul kan? Gitu ya. Harus ada proses dulu. Jadi nggak bisa begitu langsung udah, yuk kita bikin anak yuk. Wah, nggak laku. Ya, betul ya? Jadi perlu engkau bangun dulu relasi, tapi kan nggak berhenti di situ toh. Nggak sekarang bawa bunga, besok bawa coklat, besok lagi bawa apalah begitu ya. Kan nggak akan berhenti di situ toh, betul kan? Kita ngitung-ngitung juga ya. Ini cewek ini udah aku kasih bunga berapa, coklat berapa, ayam goreng berapa begitu ya. Kok belum ada kemajuannya kan gitu ya. Lalu kita tanya juga ya, kita mau kemana nih? mau kemana dibawa ini kan hubungan kita kan gitu loh. Nah, tapi intinya adalah sampai bisa menghasilkan, bereproduksi dan menghasilkan keturunan itu, engkau perlu bangun relasi terlebih dahulu. Itu prosesnya. Dan itu yang diminta sama Tuhan. Engkau berelasi sedemikian rupa, nggak berhenti di relasi, berelasi yang menghasilkan keturunan. Itu pertama. Yang kedua, nah ini yang tadi menaklukkan itu, saya aplikasinya mudah saja. Kita diminta Tuhan untuk berfungsi. Ya, berfungsi itu apa artinya? Ini kalimat-kalimatnya kayak omong-omong besar gitu ya, tapi maksudnya berfungsi itu pokoknya kamu itu ya melakukan sesuatu yang itu membawa kebaikan, menjadi berkat,
yang bikin sesuatu menjadi lebih baik. Nah, itu semua, ya. Itu yang namanya berfungsi. Kita punya peran, punya tugas, punya tanggung jawab, lalu kamu lakukan tanggung jawab itu, tugas itu, dan ketika melakukannya, yaitu namanya kita sedang berfungsi. Coba dua kata ini, ya. Kita diminta Tuhan apa? Pertama, berelasi. Yang kedua, berfungsi. Yo, ya. Ini penting sekali, ya, penting sekali. Kenapa penting? Karena ini semua terjadi sebelum adanya dosa. Artinya ini ada dalam rencana Allah, ada dalam hatinya Allah. Allah pengennya seperti ini, ya. Dan itulah yang kemudian dari diberi tempat itu kemudian secara praktiknya apa? Nah, ini ya. Jadi Allah kan ciptakan dunia, begitu ya. Nah, ini yang orang suka salah kaprah gitu ya. Allah ciptakan dunia. Nah, ketika Allah menciptakan dunia itu di satu tempat yang khusus, Allah menciptakan sebuah taman. Tempatnya itu kalau kita baca di Alkitab itu kira-kira itu mungkin kalau sekarang di daerah-daerah Irak sana, gitu ya. Kalau ngelihat geografisnya, kira-kira. Dan di situ tuh tempat fisik Allah ciptakan sebuah taman. Oke, ya. Dan di taman itu kalau kita bicara di Kejadian 2, Allah isi dengan buah-buah yang baik dan segala macam. Apa konsekuensinya? Walaupun sudah ada dunia, ya, tapi dunia waktu itu masih belum terlalu oke, gitu ya. Tapi Allah mulai dulu dengan satu tempat kecil yang namanya Taman Eden. Di situ Allah sudah siapin segala hal yang baik di situ. Lalu Dia tempatkan manusia di sana, ya. Dan ada dua kata yang Allah pakai, ya. Jadi manusia diperintahkan, waktu itu masih Adam, ya. Adam ditaruh di Taman Eden, diberi tempat di situ, lalu perintahnya di dua, yaitu disuruh mengusahakan dan memelihara. Dua kata itu yang digunakan, ya. Kita tidak masuk ke studi katanya karena ini dalam teologisnya, tapi ambil penerapannya. Kata mengusahakan ini kalau secara bahasa biasa saja apa sih artinya mengusahakan? Mengusahakan artinya apa? Mengusahakan. Nah, kalau disuruh itu agak bingung, tapi saya menangnya karena saya udah duluan belajar gitu ya. Jadi mengusahakan tuh gini aja. Mengusahakan tuh membuat sesuatu menjadi produktif. Gitu. Menghasilkan. Jadi kalau Anda punya mobil itu Anda pakai sendiri, itu namanya barang konsumtif. Nah, benar ya? Karena dipakai buat apa? Pakai sendiri. Tapi kalau dipakai buat bisnis, itu sudah bukan lagi barang konsumtif. Kalau kita ke bank, ya, nanti itu kalau cari pinjaman antara barang konsumtif dengan barang produktif itu akan beda bunganya, gitu ya. Kalau konsumtif itu biasanya gede, kalau barang produktif itu murah karena ada hasilnya, lebih dipercaya. Jadi produktif itu artinya kamu punya sesuatu, lalu dari sesuatu itu kamu lakukan sampai ada hasilnya, gitu ya. Ada buahnya. Kamu punya pohon, gitu ya. Kamu pelihara sampai dia berbuah, itu mengusahakan, gitu ya. Membuat jadi usaha, jadi bisnis, betul ya, gitu ya? Usaha itu bisnis ya, itu jadi bisnis. Mengusahakan. Kalau memelihara apa? Memelihara itu yang jaga, gitu ya, menjaga, merawat. Jadi sesuatu itu kalau sudah baik ya dipelihara terus baik, begitu ya, dijaga supaya baik terus. Kalau kadang-kadang dia jadi jelek, diapain? Dibenerin, gitu aja ya. Nah, teman-teman kalau Anda lihat ini ya, coba lihat bayangannya. Ini sebuah taman, banyak buah-buah, pohon dan segala macam. Lalu Adam ditaruh di situ, lalu diperintah untuk mengusahakan dan memelihara. Bayangan kita ini kan seperti kalimat-kalimat bisnis gitu ya. Kalimat-kalimat bisnis ya. Ini aku punya tanah nih gitu ya. Aku punya tanah, kamu tolong usahakan dan kamu pelihara. Itu kan kayak bisnis ya. Yuk kita kerjasama. Aku investasi, tolong kamu kelola. Nah, saya yakin di sini ada banyak gitu ya. Ada punya bos, ya, punya usaha, tolong kelola. Nah kayak gitu. Itu kita kayak gitu ya, disuruh kelola. Itu kayak bahasa usaha. Tapi jangan kaget. Kata yang digunakan ini sama persis dalam bahasa Ibrani. Ketika diperintahkan buat
kaum Lewi untuk apa? Menjaga bait Allah. Jadi kata yang digunakan ini bisa dipakai buat hal-hal yang bersifat usaha, tapi juga bisa dipakai buat hal-hal yang sifatnya spiritualitas atau hal yang sifatnya rohani. Sama, ya, mengusahakan dan memelihara. Dan itu yang saya katakan sebagai manusia yang utuh, kayak begitu, ya. Yaitu ya itu tadi sesuai rancangan mula-mula tadi, ya. Jadi gimana kalau didefinisikan? Nah itu artinya kita hidup utuh kalau kita hidup dalam dua hal. Lihat ini ya, saya hidup dengan relasi yang baik, ya itu namanya utuh ya. Saya hidup dengan relasi yang baik, hubungannya baik, lalu saya berfungsi dengan benar. Dan dalam proses itu ketika saya berelasi dan ketika saya berfungsi, orang lihat saya, maka kemudian Tuhan saya dipermuliakan. Amin, ya. Itu namanya utuh, ya. Dan itu bisa menjadi indikator buat ngukur, bukan hanya lembaga tapi juga pribadi. Gimana? Ayo lihat saya, Bapak Ibu. Kita bicara pribadi dulu ya. Gimana hidup kita hari-hari ini? Relasinya baik? Tidak ada jawaban. Relasi itu tahu kan? Hubungan kan ya? Hubungan dengan siapa? Ya, mari kita bicara. Hubunganmu baik nggak teman-teman? Baik. Ada orang yang memang sudah kehidupannya gampang buat berkawan, berteman ya, sosialnya baik. Tapi saya sedang tidak bicara itu. Ketika kita bicara hubungan baik, ini belum tentu hubungan baik itu saya itu baik dengan semua orang, belum tentu. Ya, karena kita baik pun sama orang, orang bisa benci sama kita nggak? Ya. Bisa, biasa, dimanapun biasa. Saya nggak bicara itu. Ketika saya bilang relasi itu baik, dari diriku, dari pikiranku, dari hatiku, dari hidupku, aku kalau melihat orang, hatiku lurus. Bahwa mereka nerimanya beda, boleh nggak? Boleh. Monggo. Saya nggak bisa ngatur Anda, betul? Ya. Tapi dari diriku, aku akan lakukan segala cara yang bisa aku lakukan supaya hubungan kita baik. Dan itu jadi tanda. Dan Anda mungkin pikir hubungan yang gimana nih? Kalau bicara hubungan, ya tentu hubungan yang holistik. Dimulai dari siapa? Hubungan dengan Allah. Halo Bapak Ibu, hubungan dengan Allah baik? Yakin. Pelayanan tuh bukan tanda hubungan baik loh. Belum nggak? Setuju nggak? Iya toh. Belum tentu kita pelayanan hubungan sedang. Belum tentu kita baca Alkitab tiap hari hubungannya baik loh. Belum tentu. Karena kita bisa melihat itu semua sebagai apa? Sebuah pekerjaan, sebuah tugas, sebuah kebiasaan, autopilot. Kalau pagi belum berdoa kayaknya gatel deh. Nah, ya. Itu bukan hubungan. Bukan hubungan itu. Ya. Hubungan dengan Allah belum tentu kita semakin baik loh. Ya. Semakin kita jadi orang Kristen, jangan-jangan lama-lama bosen. Gini-gini aja, ya. Boring. Baru semangat kalau apa? KKR. Wah, baru kita keren lagi ya. Baru kayak dicas lagi. Tapi nanti besoknya gimana lagi? Habis lagi. Ya. Hubungan dengan Allah. Hubungan dengan siapa lagi? Sesama. Oh, ini paling gampang dilihat ya. Yang ketiga, hubungan dengan siapa lagi? Diri sendiri. Jangan kaget ya. Saya konselor sudah 25 tahun, sudah dengar cerita ribuan orang. Dan saya bisa katakan berapa banyak orang yang sedang berkelahi dengan diri sendiri. Ada di sini? Nggak akan kelihatan, ya. Tapi dengan diri sendiri pun dia gontok-gontokan gitu ya, ngelihat kaca, kayak kamu aja hidup gitu. Dengan Tuhan kita tidak tahu bagaimana, dengan sesama, dengan diri sendiri, dengan ciptaan. Jangan-jangan hubungan kita tidak baik. Dan itu kenapa? Kita cepat saja. Ya memang kita tahu ada dosa ya. Dosa merusak. Yang dirusak dari dosa karena
dari Kejadian 3 itu pertama-tama yang dirusak itu apa? Relasi. Ya. Ketika dikatakan kita itu kamu akan mati, mati itu kan pisah dari Allah ya. Belum pertama-tama belum mati fisik dulu, pertama-tama mati rohani dulu. Itu pisah dengan Allah. Maka ketika ada dosa, yang pertama dirusak adalah relasi. Dan ketika relasi dirusak, kita tidak bisa lagi melihat orang dengan hati yang lurus tadi, ya. Mungkin Anda baik sama orang, oke, ya. Tapi yuk jujur sama saya. Berapa banyak kebaikan yang kita berikan, itu sebenarnya kebaikan yang berpusat pada diri sendiri. Ya. Kebaikan yang sifatnya transaksional. Tahu maksudnya transaksional? Gitu ya. Ada maunya. Benar apa benar? Ya. Betul ya? Baik sama orang tapi kan ada maunya toh, ya. Dan bukan hanya sama orang. Sama orang. Emang kita sama Tuhan tulus? Hello. Kalau datang sama Tuhan tuh tulus atau ada maunya kita? Hah? Jangan-jangan, ya kita tahu kapan nanti tuh tadi yang ayat pertama tadi yang kita baca, berbahagialah kalau kita jatuh ke dalam berbagai percobaan. Begitu datang penderitaan, apa yang pertama kita bilang? Tuhan, aku kan sudah jadi worship leader di gereja Tuhan. Kenapa aku masih seperti ini? Saya baru ini sedang menemani ini teman yang kami berdebat keras soal teologis karena bagi dia itu orang yang beriman itu hidupnya akan sukses. Wah, begitulah. Ya dari golongan sana itulah yang beriman-iman begitu. Dan dia sukses. Baru 3 tahun dia memulai usahanya, sekarang dari usahanya itu punya gedung tiga lantai yang wah. Saya hormat lah sama dia. Hormat. Baru-baru ini dia kena penyakitnya, nggak ketahuan penyakit itu apa dan segala macam, dan langsung dia mundur dari semua pelayanan dan segala macam, dan dia tidak mau kasih tahu orang. Pokoknya dia begitu merasa, pertanyaannya itu adalah apa? Ya sama ya. Kenapa aku mengalami hal seburuk ini? Kan aku sudah A, kan aku sudah B. Jujur sama saya, pernah terlintas nggak? Halo? Hah? Pernah nggak terlintas? Aku sudah begini, gitu ya, sama Tuhan. Itu yang namanya transaksional, gitu ya. Aku baik, tapi aku juga mengharapkan kamu juga baik dong. Tuhan juga baik dong, kan gitu ya, bukan lagi ya. Jadi itu bukan, kalau kita seperti itu ya jangan kaget. Itulah kita semua, nggak usah kita bilang, oh saya nggak kayak begitu. Kita semua orang yang sudah tersentuh namanya dosa, ya kayak begitu. Kalau kita itu mau ada maunya, ya kita bisa lakukan segala hal. Baik pun bisa, ya. Merusak relasi, tapi juga bukannya merusak fungsi juga. Ya. Pekerjaan itu, Bapak Ibu, sudah yang mestinya itu membawa berkat buat hidup, ya. Tapi kalau kita baca di Kejadian 3, memang itu menjadi kutuk. Itu membuat apa? Bisa menjadi kutuk buat orang. Kita sepertinya berfungsi, kita sepertinya melakukan tanggung jawab, tapi berapa banyak itu justru menjadi sesuatu yang merusak. Ya. Pelayanan bisa bagus, itu bagian dari fungsi kita, pelayanan bagus. Tapi, saya melayani, saya ini selalu jadi refleksi saya melayani seorang ibu gembala yang bapak gembalanya luar biasa, hebat lah, wah keren lah. Dia kalau KKRI Kalimantan 30 hari berturut-turut, 30 hari. Orang mati pun dibangkitkan, pernah, punya cerita-cerita mujizat. Tapi si ibu gembala datang ke saya karena apa? Dia trauma selama ini, selama 30 tahun lebih sama suami, trauma. Suami gak pernah ada di rumah. Begitu pulang rumah, kerjanya marah-marah dan wah, macam-macam lah, untuk yang nggak layak diceritakan begitu ya. Sampai ini punya 3 anak, itu yang pertama itu meninggal, dan waktu meninggal ini si bapak untuk datang ke rumah sakit aja nggak sempet pagi pelayanan. Ini anak udah koma nih, gitu ya. Padahal masih di satu kota, nggak, aku pelayanan. Ya. Anak ke-1, anak kedua seorang wanita begitu benci kepada ayahnya sampai ya dia menikah dengan
tetangga sebelah lah begitu, ya. Ya nomor 3 paling muda paling berontak lagi. Nggak ada Tuhan dia bilang. Bapak gua aja pelayan Tuhan. Hasilnya kayak begitu. Coba, ini orang kayak kalau kita tanya, buahnya banyak, oh banyak. Orang diselamatkan, oh banyak. Dari khotbahnya, banyak. Tentu kita bersyukur ya. Orang disembuhkan, orang diselamatkan, bersyukur kita. Tapi kalau harganya seperti ini, dan ingat ya, saya bukan meremehkan penginjilan, justru kita harus menginjili. Jangan salah. Allah memerintahkan kita untuk menginjili, untuk supaya orang, memenangkan orang, untuk menjangkau jiwa. Karena apa? Karena Allah rindu buat berelasi dengan orang itu. Betul tidak? Allah itu apa Allah itu nyari KTP Kristen sebanyak-banyaknya? Emang Allah lagi cari apa? Cari mau jadi apa? Buat pemilu gitu ya? Enggak butuh, ya. Mau statistiknya gitu ya, orang Kristen di Indonesia 80%. Tapi kalau bukan mereka itu orang yang mencari Tuhan, itu cuman KTP doang. Yang Allah cari apa? Relasi. Dan kalau kita menginjili itu berarti kita apa? Mengundang orang, mau nggak kenalan sama Tuhannya gue? Kan itu ya? Mau nggak kenalan sama bapaknya saya? Ya. Dan orang bilang, oh mau. Nah itu yang namanya orang percaya. Bukan sekedar kita sedang mengkristenkan ya, atau mengubah KTP orang. Jadi itu karena itu dosa ya. Maka apa akibatnya? Nah ini penting ya. Jadi secara pribadi kita tuh semua kita di sini tidak utuh, percayalah ya. Nggak utuhnya gimana? Tadi waktu bicara, aku bicara iman gitu ya. Kita punya iman. Iman kita belum tentu nyambung dengan kata-kata kita ya. Kata-kata kita belum tentu nyambung dengan perbuatan kita, benar nggak? Ya. Semua dari kita pasti punya sisi munafik ya, punya gelap-gelapan, punya dark side, sisi gelap ya. Iya. Ya. Kalau Anda dengar cerita-cerita yang masuk di ruang konseling, wah, saya aja takut begitu ya, dengar ceritanya menakutkan gitu ya. Jadi bahwa kita tidak bisa hidup sesuai dengan iman kita, ya itu betul, yes ya. Itu karena apa? Ya itu tidak utuh itu, ya karena dosa membuat kita tidak utuh ya. Kita tidak bisa integritas, juga tidak bisa hidup dalam hidup yang utuh. Kita beda-bedakan, ya. Hari Minggu, amin, haleluya. Betul? Nanti Senin sampai Sabtu, gimana tuh? Haleluyanya keluar nggak gitu? Ya. Lupa. Iya. Ya. Saya punya teman waktu kuliah gitu ya. Ini bapak ini jadi teman kuliah di teologi, tapi bapak ini profesional ya. Dia seorang direktur gitu ya. Kita kalau ketemu dia kita geleng-geleng gitu ya. Kenapa? Dia direktur tapi dia di gereja juga penatua. Kalau di penatua, wah gitu ya. Shalom, lom. Saking sucinya itu ngomong aja ada echo-nya gitu ya. Bukan cuma salam. Kalau saya kan sama salam, ini enggak. Shalom. Ada echo. Gitu ya. Itu kalau di gereja, penatua gitu ya. Tapi kalau sudah ketemu sama kami, wah, udah kayak anak kecil gitu, ketawa-ketawa, pokoknya wah gitu ya. Dia bisa terbuka banget gitu dengan kita. Jadi udah ketawa-ketawa segala macam. Itu kalau kita lagi kuliah. Nanti kalau kita ke tempat dia kerja, jangan salah, kebun binatang. Tiap hari dia manggil orang, wadek, dia kerjaanmu kayak nggak masalah buat dia. Coba bayangkan, hari Minggu suci ya. Kalau hari kuliah kami kelasnya block teaching gitu ya. Satu minggu itu kita kayak anak kecil semua gitu ya. Kalau sudah di tempat kerja, preman, bener-bener preman gitu ya. Kalau pulang di rumah, suami takut istri. Iya mah, iya nggak apa-apa mah, iya. Kita tanya, ini orangnya yang mana sih gitu ya? Yang aslinya itu yang mana tuh? Iya. Tapi Anda mengerti ya, kita tidak bisa hidup secara utuh. Jadi orang Kristen pun jangan-jangan kalau di gereja, bener nggak ini? Halo, teman-teman yang masih sekolah itu, kalau di sekolah kita kelihatan Kristennya nggak? Atau sama dengan orang-orang lain yang nggak percaya? Kita kalau di tempat kerja sama nggak dengan, ada bedanya nggak dengan mereka semua? Ya,
Jadi kita perlu melihat ya kalau memang seperti itu yang namanya tidak utuh ya, tidak utuh di dalamnya kita nggak utuh, jadi dalam peran-peran pun kita tidak utuh. Jadi bagaimana ya? Jadi ini nanti ujungnya tuh yang utuh apa? Keutuhan bersama ya. Gereja pecah, betul nggak? Ya, gereja yang berhasil malah siap-siap untuk pecah gitu ya. Selalu terjadi gitu ya. Bukan hanya gereja, berapa banyak dari kita mengalami keluarga-keluarga yang pecah, betul? Ya. Sakit nggak? Ya. Nggak bisa satu, nggak bisa utuh. Secara pribadi memang tidak utuh. Ketika ketemu dengan orang lain, ya nggak bisa jadi utuh. Bangsa kita pun sudah bangsa, ya puji Tuhan ya, kemarin nggak kedengaran lagi ya. Kalau zaman pemilu lalu apa namanya itu? Zaman kampret sama apa tuh? Seperti ada, kalau sekarang 02, 03, gitu, 01 ya. Kalau dulu apa itu nama istilahnya gitu. Bangsa pun bisa terbagi dalam hal itu ya. Dan kita perlu melihat ini ya. Ini menjadi sebuah pertanyaan diagnosis, ini pertanyaan buat kita ya. Percayalah bahwa ketika kita percaya pada Yesus, Tuhan sudah memulihkan keutuhan kita. Amin ya. Yang kita semua yang kita bicarakan itu sebenarnya karena ketidakmampuan kita. Kita kan orang berdosa yang dilahirkan di dalam dosa, yang hidup dalam dunia yang berdosa. Kalau kita tidak utuh, ya wajar, normal ya. Normal. Kalau Anda tidak utuh ya. Tapi waktu kita percaya pada Yesus, Allah memulihkan keutuhan itu. Allah memampukan kita. Ya, kalau Petrus katakan semua yang baik itu sudah ada benihnya di dalam kita. Nggak ada alasan bilang untuk ini karena ini, nggak ada alasan. Kita sudah diberi semua potensi, bahkan kita sudah jadi manusia baru, bahkan bukan hanya itu, Allah pun tinggal di dalam kita. Amin. Roh Kudus tinggal di dalam kita, betul? Dia mengubah kita, lalu dia tinggal bareng kita. Wih, kurang apa? Betul ya? Yang jadi pertanyaan adalah orang percaya ini kan walaupun sudah diubahkan masih hidup dalam dunia yang berdosa tadi. Nah itu ya. Gimana ya? Jadi memang namanya dalam dunia kerusakan, penderitaan gitu ya, kejahatan, kesakitan ya wajar ya. Selalu ada. Tapi pada saat yang sama bukan hanya kerusakan, bukan hanya kesakitan, penderitaan, bukan hanya itu. Yang ditawarkan juga apa? Kesenangan ya. Pleasure, hedonisme, kenikmatan ya. Dan dua hal ini Bapak Ibu, nah kita kembali ke ayat tadi ya. Dua hal ini adalah apa? Yang tadi ada penderitaan dan jelek-jelek tadi, lalu ada yang nikmat-nikmat ini, dua-duanya ini yang tadi itu berbagai pencobaan. Kita ditawarkan tuh ya, dikasih sakit. Ya itu bagian pencobaan, betul ya? Tapi pencobaan bukan hanya dikasih sakit, dikasih jabatan tinggi, pencobaan juga bukan? Iya juga. Memang betul. Nah, yang jadi masalah apa? Ini yang jadi masalah adalah pertanyaan saya. Tadi yang disebut utuh itu saya katakan ada dua itu aja ya. Ada dua tandanya ya. Pertama apa? Berelasi. Kedua, berfungsi. Relasinya harus lengkap ya. Dengan Allah, dengan sesama, dengan diri sendiri. Semuanya harus baik. Berfungsinya dengan benar. Udah gitu ya. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, nah itu yang kita sudah akan menjadi orang yang sedang hidup di dalam keutuhan itu, gitu ya. Mungkin masih berjalan nggak apa-apa, tapi kita sedang menghidupi itu ya. Dan nanti kita diukurnya apa? Semakin ya. Semakin kita relasinya semakin baik, berarti gimana? Goal, gitu ya, goal. Dan kedua, semakin berfungsi, berarti semakin jadi apa? Semakin jadi berkat, semakin membawa sejahtera. Goal juga ya, dua itu goal. Nah, dari dua itu lawannya adalah apa? Apa yang Anda kejar selama ini Bapak Ibu jadi orang percaya? Saya mau tanya, kita selama ini mengejar kesuksesan nggak? Jujur, pengen sukses nggak? Betul ya? Dan bukan hanya pengen ya, kadang-kadang beberapa dari kita melakukan segala cara supaya sukses. Benar apa benar? Ya. Bahkan waktu kita supaya sukses, kita sikut sana sikut sini, betul ya? Dan kita nggak peduli yang namanya relasi.
Kita bisa pelayanan luar biasa dan kita tinggalkan keluarga kita. Ya nanti kalau pulang jadi itu lagi ya. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Ya. Berapa banyak kita salah menempatkan prioritas. Bukan kita nggak boleh sukses. Oh bukan. Justru Allah mau kita sukses. Hati-hati loh. Ya. Allah mau kita berhasil. Tapi kita lewati dulu yang prioritasnya. Kalau kesuksesanmu dengan menghancurkan relasi, nggak gol. Masih salah. Ayo balik lagi gitu ya. Balik ke kelas 1 lagi, nggak apa-apa toh. Balik ke kelas 1 lagi, nggak apa-apa. Ulangi lagi, nggak apa-apa. Saya juga mengalami seperti itu. Ya. Kita mau sukses, tapi lewat jalan yang benar. Dan itu ketika hati kita berkata apa? Saya mau relasi yang baik dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri sendiri. Tapi juga saya mau berfungsi. Jadi bukan cuma kita relasi lalu tidur-tidur aja, enggak, berfungsi sesuai panggilan kita, sesuai potensi kita semua. Kita akan punya panggilan kita masing-masing. Ya. Jadi pertama kita perlu berelasi, kedua kita perlu berfungsi, ya. Dan itu juga menjadi pertanyaan buat PB Siloam. Ya. Jadi harapan kita gimana? Kita perlu tadi berelasi, berfungsi sedemikian rupa sampai kemudian dari kedua itu kita mempermuliakan Tuhan. Kalau cuma disuruh mempermuliakan Tuhan kan abstrak ya. Mempermuliakan gimana? Ya itu dua itu, gitu ya. Apapun, dan ini universal. Apapun pekerjaanmu, ya. Satu, berelasi, tapi jangan hanya berhenti berelasi ya. Berelasi sampai menghasilkan keturunan. Ini bukan kita disuruh kawin, bukan. Kawin juga, iya betul juga ya, betul juga. Tapi disuruh apa? Bangun hubungan, dan hubungan itu belum tentu sesuatu yang sifatnya fisik dalam arti kata relasi, pernikahan, tapi juga bisa berubah apa? Kalau kita memuridkan, kita sedang menghasilkan keturunan nggak? Kita sedang membuat keturunan yang menguasai bumi nggak? Betul nggak? Ya. Tapi kamu nggak akan bisa memuridkan orang kalau nggak berelasi. Benar apa benar? Ya. Kalau saya jadi pendeta, lalu relasi saya dengan jemaat semua rusak, mau khotbah saya sehebat apapun, jemaat akan bilang apa? Ngomong aja kau, Pak. Benar nggak? Bahkan ketika khotbah saya benar, Alkitabiah, tapi orang bilang, kan gitu ya. Tapi bukan kita disuruh untuk menjilat orang, bukan. Dari hati kita, ya. Dari hati saya mau punya hubungan yang terbaik dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Ya. Sampai karena hubungan yang baik itu, saya bisa membawa firman Tuhan, saya bisa mementoring, saya bisa mengajarkan kebenaran, sampai mereka pun mau ngapain? Seperti tadi itu. Mereka yang hubungannya baik dengan kita, mereka akan bilang apa? Aku juga mau seperti Pak Paul. Ya, betul ya? Tapi Pak Paulnya bukan Pak Paul yang ini. Pak Paul yang juga sudah diubahkan sama Tuhan. Imitasi tadi ya, betul? Lalu yang kedua, orang juga akan bilang apa? Aku juga mau kerja sama Pak Paul, gitu ya, betul ya? Kerja bareng, betul ya? Itu namanya apa? Partisipasi. Nah itu sudah betul, relasinya udah betul itu, ya. Saya yang membanggakan saya adalah ketika ada orang yang saya layani dan istrinya bilang gini. Jadi dia selalu ngeluh suaminya itu nggak punya perhatian dan segala macam, nggak bisa memperhatikan gitu ya. Dan baru kemarin ini kami retreat, waktu yang libur terakhir ini kenaikan ya, kami retreat, dan istrinya bilang ke istri saya gitu ya, Bu, dengan sukacita, Bu saya udah nggak pernah lagi ngomel sama suami dia begini-begini gitu ya. Soalnya kita udah sering retreat, dia lihat Pak Paul, dia langsung nyontoh. Saya bukan membanggakan diri ya, enggak. Dengan itu saya senang, itu aja gitu ya. Nggak banyak orang yang ngomong gitu tentang saya, gitu ya. Yang benci saya banyak, gitu ya. Tapi ternyata ada juga ya orang yang bisa terpengaruh kayak gitu. Saya senang sekali ya. Udah, nggak usah dikhotbahin ternyata ya. Tapi ingat, relasinya harus baik dulu, baru bisa gitu, ya. Yang kedua, kita perlu berfungsi, kita perlu bertanya, kehadiran PB Siloam berfungsi tidak? Membawa berkat tidak? Membawa sejahtera enggak? Nah, itu pertanyaan yang gitu ya. Jangan jadi ini jawab tuduhan gitu ya. Jadikan ini sebagai apa? Oh, kami perlu berelasi dengan benar. Kami perlu berfungsi dengan benar.
Sehingga apa? Sehingga semakin lama kita semakin, tadi itu ya, semakin sempurna, semakin utuh, dan semakin tidak kekurangan suatu apapun. Karena saya mencari satu jalan yang namanya apa? Saya jalan keutuhan. Dan di dalam jalan keutuhan itu, saya lakukan dua. Apapun yang saya lakukan, saya dosen, saya pengajar, saya pengusaha, saya supir, saya guide anak pantai, apapun, saya mau membangun relasi yang benar. Dan saya mau berfungsi dengan benar. Dan ketika saya lakukan dua itu, saya sedang mempermuliakan Tuhan. Saya mengundang Anda untuk hari ini. Yuk cek hidupnya ya. Sampai sejauh ini ya. Sudah berelasi dengan baik belum? Sudah jadikan relasi sebagai tujuan yang baik belum? Ya. Sudah berfungsi dengan benar belum? Dengan segala apa yang kita lakukan. Sudah jadikan hidup kita ini, hidup saya adalah untuk menjadi gambarannya Tuhan. Tuhan kelihatan. Dan lewat hidup saya, mempermuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari ambil waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Mengizinkan firman-Nya dengan lembut melingkupi kita. Dengan lembut memberitahu kebutuhan kita sendiri. Memperlihatkan hati Tuhan buat kita.